Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania dimanapun anda berada, khususnya kacer mania. Salam hitam putih, salam dada hitam dari saya Bang Kinara. Kita ketemu lagi kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik teman-teman dari pertanyaan teman kita ya. Dari seperti ini pertanyaannya ya, dari Mas Twin Birdmania ya. Assalamualaikum Mas, maaf saya pemula dan saya baru memelihara kacer. Saya mau bertanya, burung kacer buka ekor itu karena faktor apa? Ya Mas, apa dari faktor umur dan kemapanan karena perawatan ya. Jadi begini teman-teman, pertanyaannya ini juga bisa menjadi edukasi kita semua, dan tentu akan saya kupas berdasarkan logika, realita yang ada, yang sejauh ini dan selama ini terjadi, yang benar-benar fakta-fakta saja ya, yang masih sifatnya itu masih simpang siur, sifatnya itu masih tidak jelas kebenaran yang mutlak seperti apa, tidak dibahas. Karena apa? Karena saya mencintai hal-hal yang realita, saya mencintai hal-hal yang logika. Di luar nalar, di luar logika, skip dulu, oke? Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Seperti biasa buat teman-teman, sekedar informasi ya, bahwasanya saya ada channel lain selain pembahasan kacer. Bila mana teman-teman itu ingin pembahasan di luar kacer, misalkan bahas cendet, murai, cak ijo, itu kalian bisa cus saja di channel Kinara Filsafat Kicau, karena di sana saya membahas semua burung ya. Mengenai koleksi-koleksi burung saya ada di channel Kinara Bird Mastering ya. Langsung ke intinya saja, mengenai faktor apa yang membuat kacer itu buka ekor. Tentu gini teman-teman, faktor ini kalau mau kita ulas ya, ini panjang dan ini banyak sekali faktornya. Kalau mau dikatakan berdasarkan pertanyaannya Mas ini tadi mengenai apakah karena faktor usia, ibaratnya umure apa mergo umure, sebenarnya enggak juga ya, enggak juga. Kalau masalah kemapanan ya mungkin bisa jadi ya, kemapanan burung bisa jadi. Jadi begini teman-teman, kalau titik finishnya nanti, titik finish ya, titik yang paling jelas burung buka ekor, kacer buka ekor, itu adalah titik finish yang nggak bisa dibantah loh ya, yang nggak bisa dibantah. Itu adalah dimana burung kacer ini memang sudah ada mood, memang titik moodnya di situ. Dia memang benar-benar lagi pengen buka ekor, pengen konslet saja, karena moodnya dia sudah sampai di situ. Terus mengenai perawatan kacer buka ekor, kalau mau kita klaim mengenai perawatan buka ekornya itu tidak bisa teman-teman. Karena apa? Karena karakter kacer itu banyak. Saya rasa tidak hanya kacer, semua burung itu punya karakter yang berbeda-beda. Jenenge awake dhewe iki makhluk hidup ya. Awake dhewe iki urip nang donya. Nang donya iki musim kan berganti, silih berganti, ya Kak. Dan burung itu penyesuaian dengan musim, penyesuaian dengan keadaan itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contoh misalkan, tak buat dua saja, dua kesimpulan saja. Ada kacer A dan kacer B. Kacerku yang A ini, kalau pergantian musim misalkan, musim pas yang kemarin itu misalkan musim panas, sekarang ganti musim hujan misalkan. Untuk kacer A, ketika musim hujan ini tadi, dia itu tetap dirawat seperti sedia kala, badannya tetap enak, dia tetap mau on, dia tetap mau buka ekor. Pas buka kerodong pagi jebret, dia mau buka ekor. Tapi untuk kacer B enggak. Untuk kacer B ini misalkan kalau kita mau mengutip masalah apakah kroto itu dingin, apakah Hongkong itu panas, ini semua kan juga tidak bisa diklaim. Kalau masalah penjelasan ini secara detailnya seperti apa, kalian bisa cus video ini ya. Saya mau lanjut masalah ini dulu. Misalkan kacer B ini tadi, kacer B ini tadi ganti musim dingin, musim hujan, dia mintanya di Hongkong. Karena ketika di kroto kemarin, dia merasa ketika di musim panas, kan sebelumnya kan musim panas, pas di musim panas dia di kroto enak. Nah ketika ganti musim hujan, dia mintanya ganti di Hongkong.
Kalau tetap dikroto jebuk badannya. Nah, setiap musim pun keadaan kacer berbeda-beda teman-teman. Makanya perawatan nggak ada yang bisa dipakemkan. Kalau rawatan ada pakemnya, misalkan kacer A, pakem perawatannya begini. Kalau memang, ya ini logika, ingat logika. Kalau memang sebuah rawatan itu bisa dipakemkan, harusnya kita semua tidak pernah menjumpai keadaan di mana burung rewel. Sampean beli burung 50 juta, 100 juta pun akan ada titik di mana burung itu rewel. Pasti. Kenapa kok ada istilah burung rewel? Kenapa kok ada istilah burung trouble? Nah, ini karena apa? Karena setiap musim keadaan burung pun berbeda-beda. Setiap waktu keadaan burung, mood burung juga berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Karena apa? Karena burung itu makhluk hidup, bro. Ya, bukan benda mati. Misalkan contoh, korek itu benda mati, bro, ya. Lek diuripi urip, tapi urip genine maksudnya. Urip genine. Ini benda mati. Jadi ketika benda mati ini misalkan saya mau memakemkan, makemnya bentuke dengan tak kelentek stikernya misalnya, stikernya tak kelentek jebret, pakem udah hilang kan, lepas. Dia tidak akan ada perubahan lagi kalau sudah kita lepas. Tapi burung tuh makhluk hidup. Jadi makanya sering saya sampaikan, karena sifatnya saya itu di sini sifatnya edukasi logika, segala sesuatu yang sifatnya itu tidak logika, simpang siur, tidak pernah saya kupas. Justru saya bantah, karena apa? Supaya tidak memumetkan semua orang, supaya semua orang tuh bisa dengan tumak ninah merawat burungnya, mensyukuri nikmat yang ada, nerimo ing pandume Gusti Allah, bahwasanya memang setiap burung berkicau, setiap burung ibaratnya setiap penampilan burung di setiap harinya, entah dalam kapasitas rumahan, dalam kapasitas lomba, bahwasanya semua ini tadi terjadi tidak bisa terjadi begitu saja. Semua ada peran Tuhan, teman-teman. Kalau memang tidak ada peran Tuhan, tidak ada peran Allah di sini, ya tentu harusnya pakem merawatan ini ada. Makanya kan sering saya sampaikan bahwasanya ketika sampean punya burung bagus, punya burung yang istimewa, jangan pernah lupa bahwasanya di situ ada rezeki dari Allah untuk jenengan. Burungmu bagus, misalkan juara istimewa, laku mahal. Ini ada hubungan sangkut pautnya sama rezeki Allah ini tadi. Kalau memang ini semua karena pakem merawatan atau karena kecerdasan caramu merawat burung, coba deh ulangi lagi, beli burung MH ombyoan cetak. Apakah bisa instan? Tidak semudah itu, Ferguson kan yang ngono. Ini logikanya begitu, bro. Jadi yang saya sampaikan itu logika saja. Oi Mil, aku nggak video Mil, ojo muni Mil, aku tak tokne Mil, dia Mil, ojo muni, ya. Burung-burung itu harus diajak bicara, bro. Ya memang terkesan edan, terkesan gila, tapi tahu nggak? Ini semua itu adalah bentuk chemistry loh, teman-teman. Jadi aku pun ya meneng-meneng ya, diam-diam di rumah santai sambil ngopi itu ya tak ajak ngobrol burung ini. Karena dengan inilah kita itu bentuk chemistry. Burung itu yang nomor satu kalau versi saya kan chemistry. Chemistry nomor satu. Kalau masalah rawatan itu nomor kesekian kali. Yang penting burung dirawat sehat, fokusnya begitu. Kalau burung itu pondasi pertama, faktor yang mendominasi burung itu bagus luar biasa adalah sebuah rawatan. Harusnya dari dulu kita bisa mencetak burung dengan mudah. Tapi faktanya gimana? Tetap das mumet. Ingin cepat, ingin instan, beli burung jadi. Simpel, jawabannya begitu, bro. Kalau segala sesuatu yang proses, nggak ada yang instan di dunia ini. Masak mie goreng kalau sama mie sedap kayak Indomie mie sedap ngono kayak. Iku lho rek, apa ini mangan wae, apa ini mangan iku tetep dadak masak. Nggodhog banyu, terus nggodhog mie, ya naburne kecap-kecape baru dipangan. Masih ada prosesnya. Karena apa? Ya itu tadi, inilah bentuk kehidupan, bro. Jadi jangan sekali-sekali kita itu menjadi manusia suka mengklaim. Kalau kita suka mengklaim begini begitu, otomatis itu akan memumetkan semua orang. Karena tidak semua orang tuh bisa berpikir bijak mengenai logika. Jadi kalau orang-orang yang suka menelan mentah-mentah itu biasanya kan suka ikut-ikutan klaim-klaim ini tadi. Nah, kalau dirasa klaim ini
menurut hatinya cocok, padahal menurut faktanya belum tentu cocok, hanya menurut hatinya aja. Menurut hatinya cocok diiyakan, disanjung-sanjung. Nanti kalau ternyata nggak cocok, hasilnya tidak sesuai, dihina-hina. Ya begini, kadang-kadang sering orang itu seperti itu. Makanya untuk menghindari ini semua, sering saya sampaikan, kita harus berpikir bijaksana. Yang kita dalami di sini adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Misalkan teman-teman, contoh, tak gudik lagi loh di kamu. Karena saya dulu seorang teknisi ya, teknisi HP, teknisi laptop. Misalkan begini, HP ini rusak bro, ya HP ini rusak ya, layar sentuhnya pecah-pecah ya. Cara benaknya dia, cara membetulkan burung ini gimana? Dilepas layar sentuhnya, ganti layar sentuh, selesai. Ini bisa diklaim bro, ya enggak? Ini memang benda mati bro, walaupun ini hidup, ini kan ciptaan manusia, ya enggak? Ini ciptaan manusia bro, ini benda mati ini. Semua mengenai IC resistor, IC kapasitor, boy mau misalkan touchscreen retak-retak di jumper nggak bisa bro, touchscreen retak-retak pengen mulus diganti. Nah ini diklaim bisa, misalkan sudah diganti touchscreennya kok tetap nggak bisa, bisa jadi IC touchscreen kan begitu. Nah ini benda mati itu bisa bro diklaim karena ciptaan manusia. Kalau benda hidup, makhluk hidup nggak bisa diklaim karena semua makhluk hidup yang sifatnya bernyawa balik maneh sesungguhnya mereka sama seperti kamu. Iku jarene Al-Qur'an. Al-Qur'an sing ngomong, bukan saya. Sesungguhnya burung-burung itu bersayap sama seperti kamu. Sama seperti kamu itu ditafsir iki tafsir kuwi wis akeh bro. Yo, lek ngomongin kitab tafsir kan akeh rek yo enek tafsir Imam Tirmizi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir yo akeh bro. Lek ngomongin ngono-ngono kuwi, tapi kan saya jujur saja kalau saya lebih dominan mempercayai apa yang sudah tertulis daripada mempercayai apa yang disampaikan orang sekarang. Karena Jabariyah zaman sekarang dengan Jabariyah zaman dahulu kala tingkat mudorote ini lebih parah zaman sekarang. Karena zaman sekarang ada digital, ada dunia sosmed ini loh, yang dimana semua orang itu kadang bisa saja orang itu modus hanya untuk menyenangkan orang agar disenangi banyak orang. Kalau saya tidak begitu bro, saya tahu tak jawab tahu, saya nggak tahu tak jawab nggak tahu. Jadi apa adanya saja. Saya tidak akan menjadi orang lain hanya untuk disenangi banyak orang. Saya akan tetap menjadi saya seperti ini. Api ya api, elek ya elek, hak ya hak, batil ya batil. Paham dari sini bro? Ngopi sih rek, gawe kopi sih. Mantap, ojo lali diudut sih, dirokok sih. Sambil edukasi santai ini teman-teman. Jadi begitu ya mengenai kacer buka ekor. Faktor yang mendominasi nomor satu yang tidak bisa dibantah adalah mood. Memang dia ada di mood itu. Lantas upaya-upaya dari seorang perawat untuk menciptakan mood yang seperti itu bagaimana? Nah ini yang akan kita ulas yo. Saya tak nyumut rokok sih. Sebelum ke pembahasan, saya mau butik logikamu lagi mengenai birahi emosi ya. Misalkan burung buka ekor, tapi ini kaitannya sama buka ekor bro. Burung buka ekor dikatakan birahi, atau burung buka ekor dikatakan emosi misalkan. Simple bro, sampean cukup cetak birahinya burung itu aja kalau memang diklaim birahi, atau kalau memang diklaim buka ekor. Bahkan bila perlu, misalkan burung buka ekor diklaim birahinya dapat, ya udah ternak saja. Terus gimana? Iso-iso wedoke diajar. Bukan apa ya, ibaratnya tuh tidak mau ngawin dia gitu loh, nggak mau ngawin, tapi malah emosi ini sing dhuwur karena terkaan manusia terkait burung single, burung sendirian bro. Burung itu sendiri berkicau tidut, atau bahkan sampai konslet, sampai on buka ekor. Itu dia sedang dalam fase apa yang membuat dia seperti itu, atau faktornya apa. Bahkan kalau mau dikaitkan dengan birahi emosi, ini nggak ada benarnya, ini simpang siur semua sifatnya. Kecuali kalau di dalam kandang ternak. Kalau kandang ternak kita bicara birahi emosi, pantas. Karena apa? Ada faktanya nanti, ada hasilnya. Menurut rek, burung berkicau sendirian kita bicara birahi emosi, nggak ada habisnya. Malah pusing sendiri sampean. Karena apa? Dia berkicau. Kalau burung single itu ya, anggaplah burung single itu dia pasti berkicau dan gacor, dan apalagi sampai mau on konslet buka ekor. Tanda yang paling tidak bisa dipatahkan adalah apa? Dia sehat bro.
sehat, badannya enak, moodnya enak, selesai, nggak bisa dipatahkan alasan ini. Kalau mau bicara birahi, bicara emosi bisa dipatahkan, masih bisa bro. Jadi dibuat yang simpel-simpel saja. Lanjut mengenai upaya apa yang bisa membuat burung itu supaya bisa gacor, bukan gacor, buka ekor ya, supaya buka ekor on konslet. Gini bro, ingat loh ya, kita harus mengunci pemahaman kita tadi mengenai mood burung, harus kita kunci itu, karena memang itu yang sesuai realita moodnya burung. Kalau upaya ini kan banyak ya. Kalau saya pribadi, upaya saya tetap setiap harinya seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali, rawatan sehat teman-teman. Jadi burung itu setiap hari ya tak jemur. Setelah dijemur, nanti mungkin durasi jemur saya itu karena saya ambil daily yang rutin. Jemur saya ya setiap hari itu jemur tipis antara 15 menit sampai setengah jam. Nah, setelah dijemur, misalkan burung yang mandinya pagi ya mandi dulu atau jemur dulu habis itu mandi. Kalau misalkan jemur dulu habis itu mandi, saya sarankan setelah dijemur angin-angin bentar baru dimandikan. Jangan sampai jemur habis itu langsung mandi. Sebenarnya ya enggak apa-apa, cuman kalau saya yang sering saya lakukan jemur angin-angin terus mandi, itu yang mandi pagi kalau mandinya itu setelah jemur. Tapi kalau yang mandi dulu terus jemur ya saya mandikan dulu, buka kerodong, angin-angin bentar, mandi terus jemur. Setelah jemur angin-angin masuk rumah, kerodong. Kenapa kok saya selalu bilang kerodong? Gini loh rek, ini sama tak ajak logika simpelan ya. Burung tuh kalau sering diablak terus aja, itu akan berkurang gacornya bro. Kenapa? Karena ada tingkat kebosanan di sini teman-teman. Makhluk ini kan makhluk hidup yang dimana dia punya rasa, ya tentu dia akan punya rasa bosan. Makanya di kerodong itu fungsinya banyak, bisa istirahat, bisa burung tuh biar tenang, biar nyaman. Walaupun toh di kerodong kalau untuk burung-burung yang sudah mapan, sudah gacor-gacor, ya tetap gacor gitu loh. Tapi setidaknya kan kalau burung itu di dalam kerodong, pemandangannya kan hanya itu aja. Nah, harapan kita sebagai manusia ketika dia dibuka kerodong, dia melihat indahnya alam dunia ini loh. Melihat indahnya alam. Oh iki lo godong-godongan, oh iki lo padang jinglang, ngono lho rek. Akhirnya burung itu bisa senang hatinya, bisa menciptakan mood yang enak. Harapannya begitu. Kalau sudah tercipta mood yang enak, terus diiringi dengan badan yang sehat, otomatis dia gacor. Setelah gacor, saking senengnya hati nih, bisa jadi dia itu bablas, buka ekor bablas, konslet. Harapannya itu aja. Kalau misalkan diklaim rawatan untuk menggacorkan burung dan membuat burung konslet, diklaim misalkan jangkrik sekian, Hongkong sekian, kroto sekian, mandinya sekian, bisa diklaim seperti itu. Harusnya kita mudah dari dulu Ferguson. Tapi pada faktanya gimana? Tetap aja dengan rawatan yang sama pun kadang burung itu buka ekor, kadang burung tidak buka ekor. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan mood. Padahal rawatannya sama, daily rawatan tetap sama. Hari Senin kita buka kerodongnya, dia langsung buka ekor. Hari Selasa belum tentu, karena memang moodnya berbeda. Ini makhluk hidup, bukan robot yang bisa kita setting seenak jidat kita. Paham dari sini teman-teman? Ini semua berkenaan dengan rasa. Burung itu makhluk hidup. Sekali lagi sering saya sampaikan, burung itu bukan benda mati. Jadi jangan bicara setting. Kalau setting itu, yang namanya setting itu hasilnya pasti teman-teman. Laptop ini cahayanya terlalu redup, tak setting biar terang, hasilnya pasti ngono loh. 2 tambah 2 ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, hasilnya pasti. 4 tambah 4 sama dengan 8, hasilnya pasti. Hasil tidak pasti jangan bicara setting, ngono lho rek. Bahkan settingan burung yang sudah jadi saja itu juga bisa berubah, ngono lho. Di musim ini burung di setting begini, settingan pakemnya begini, iya itu untuk musim ini. Coba musim berikutnya apakah tetap sama? Ketika dia rewel otomatis dirubah sama perawatnya, kan begitu. Makanya tidak ada istilah pakem, tidak ada istilah stabil dalam dunia kicau itu. Semuanya apa? Semuanya itu akan gini bro, naik turun. Karena apa? Makhluk hidup. Saya meneruh nih rumah sakit dokter kayak kalau masih hidup kan tandanya gini, naik turun. Itu karena ini hidup. Kalau mati flat. Makanya segala sesuatu yang stabil di dunia ini, yang jelas-jelas nyata
apa? Kematian. Manuk mulai mati stabil wis geletak kayak sapa-apa. Ngono lho. Selama dia hidup, ya udah upayakan dengan rawatan yang simpel saja. Dengan apa? Ya rawatan sehat, nggak usah yang neko-neko. Semua itu kembalikan lagi kepada karakter manuk, mood burung, kesehatan burung, stamina burung. Selesai semua itu. Supaya kita sebagai perawat juga bisa menikmati. Ngono lho rek, gak mumet-mumet. Mergo apa mbok gawe mumet model piye? Kalau memang belum moodnya, belum tiba saatnya, belum beledos rezekine sembarangan iki mau, ya panggae hasilnya gitu-gitu aja gitu. Paham dari sini? Nah, wes mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.